Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Kerajinan Pasar Lokal dari Tanah Liat. A. Kerajinan pasar lokal. Kerajinan pasar lokal adalah produk kerajinan yang diproduksi dengan memanfaatkan potensi sumber daya, bahan baku, keterampilan, teknik, yang ada di situ daerah tertentu dan dipasarkan di wilayah tersebut. Menurut para ahli, kerajinan pasar lokal yang dibuat dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal. Para ahli menekankan bahwa kerajinan pasar lokal memiliki karakteristik untuk mencerminkan budaya dan tradisi setempat, serta menggunakan bahan baku teknik produksi tradisional. Sejarah kerajinan pasar lokal di Indonesia sangat kaya dan beragam. Mencerminkan ini merupakan bagian penting dari identitas lokal. Kekayaan budaya dan tradisi dari berbagai daerah seringkali diwariskan secara turun-temurun dan menggunakan bahan-bahan alami yang tersedia di sekitar. Pasar dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu pasar lokal merujuk pada pasar yang beroperasi dalam satu wilayah geografis tertentu seperti satu kota atau kabupaten. Pasar tradisional adalah jenis pasar yang dicirikan oleh cara jual beli yang lebih tradisional, seperti adanya tawar-menawar dan interaksi langsung antara, contohnya penjual dan pembeli. Pengertian tanah liat. Lempung atau tanah liat adalah partikel mineral berkerangka dasar silikat yang berdiameter kurang dari 4 mikrometer. Lempung mengandung liburan silika aluminium yang halus. Unsur-unsur ini, silikon, oksigen, dan aluminium adalah unsur yang paling banyak menyusun kerak bumi. Lempung terbentuk dari proses pelapukan batuan silika oleh asam karbonat dan sebagian dihasilkan dari aktivitas panas bumi. Sejarah tanah liat. Sebagian ahli purbakala berpendapat bahwa tanah liat telah digunakan sebagai bahan keramik selama kurun waktu kurang lebih 15.000 tahun. Jadi tak mengherankan jika ada potongan atau pecahan jambangan tanah liat yang setelah diteliti ternyata berasal dari zaman Neolitikum. Peradaban manusia sejak 5.000 silam telah memanfaatkan api untuk menjadikan benda dari tanah liat lebih kuat dan tidak mudah dirembasi air. Manusia saat itu pun menyadari bahwa dengan membakarnya maka sifat-sifat tanah liat akan sepenuhnya berubah. Jenis-jenis tanah liat. 1. Tanah liat primer. Pembentukan terbentuk dari pelapukan bantuan feldspathic, namun kemudian terbawa oleh air atau angin ke tempat lain. Ciri-ciri umumnya kasar dan kurang plastis, bisa berwarna putih atau cerah, mudah hancur menjadi butiran halus jika kering. Contoh kaolin, kuarsa, bentonite, dan dolomit. 2. Tanah liat sekunder. Pembentukan terbentuk dari pelapukan bantuan feldspathic, namun kemudian terbawa oleh air atau angin ke tempat lain. Ciri-ciri umumnya lebih halus dan plastis, berwarna krim, abu, coklat, atau merah muda. Daya susut lebih besar daripada tanah liat primer. Contoh Piresley, Stoneware, dan Bulk Clay. Kegunaan bahan baku keramik, gerabah, dan berbagai produk lainnya. Sifat-sifat tanah liat. Mempunyai sifat liat atau lengket. Mempunyai sifat yang sulit menyerap air. Tanah dapat terpecah menjadi butiran-butiran sangat halus saat keadaan kering. Tanahnya berwarna hitam, terang atau keabu-abuan. Manfaat tanah liat. Tanah liat memiliki berbagai manfaat, mulai dari bahan baku kerajinan dan bangunan, hingga perawatan kesehatan dan kecantikan.
Tanah liat dapat digunakan untuk membuat berbagai macam kerajinan seperti gerabah, keramik, dan porselen. Selain itu, tanah liat juga dimanfaatkan dalam industri konstruksi untuk membuat batu bata dan genteng. Dalam bidang kesehatan, tanah liat dapat membantu meredakan nyeri otot dan sendi, serta membersihkan kulit. Spesifik tanah liat. Membuat asbak dari tanah liat. Bahan: siapkan tanah liat yang cukup, jumlahnya bergantung pada ukuran asbak yang diinginkan. Pembentukan: buat gulungan-gulungan tanah liat tipis, lalu susun dan bentuk menjadi asbak. Pengeringan: biarkan asbak mengering secara alami di tempat yang teduh dan berventilasi baik. Hindari sinar matahari langsung agar asbak tidak retak. Proses pengeringan biasanya memakan waktu beberapa hari hingga beberapa minggu, tergantung ukuran dan ketebalan asbak. Pembakaran opsional. Pembakaran opsional jika menggunakan tanah liat yang membutuhkan pembakaran. Bakar asbak dalam tungku pada suhu yang sesuai dengan jenis tanah liat yang digunakan. Finishing: setelah kering atau setelah pembakaran, amplas permukaan asbak hingga halus jika ingin. Warnai asbak dengan cat sesuai keinginan, biarkan cat kering sempurna sebelum digunakan. Kesimpulan dari penjelasan yang sudah kami paparkan di atas, bahwa tanah liat itu bukan sekadar bahan bangunan atau kerajinan semata, tetapi juga bagian dari perjalanan sejarah manusia dalam kelangsungan hidup, untuk bertahan hidup dan inovasi. Penggunaan yang meluas dan terus berkembang menunjukkan bahwa tanah liat adalah warisan budaya yang patut dilestarikan. Melalui kegiatan kreatif seperti kerajinan tanah liat, kita turut menjaga tradisi sekaligus mengasah imajinasi generasi masa kini.